Halo semuanya, di sini saya Jirani Hibatullah. Saya Naflana Zain. Di sini kami akan mewawancarai mahasiswa dari SMI boleh perkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Pansapa Pradana dari jurusan SIO. Saya Muhammad Abian dari Prodi SIO Angkatan 24. Nama saya Wisnu Zahabri Pratama dari Prodi TIO Angkatan 2024. Boleh dijelasin nggak kira-kira sehari-hari pakai kendaraan apa? Oke, untuk saat ini penggunaan kendaraan saya sehari-hari itu masih menggunakan kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, itu normal. Ini saya menggunakan kendaraan listrik Ioniq 5. Kegiatan sehari-hari saya masih menggunakan kendaraan bensin biasa seperti motor, bensin, dan untuk ke kampus juga saya masih menggunakan motor bensin. Apakah Anda tertarik untuk beralih ke kendaraan listrik? Sepertinya tertarik karena untuk kendaraan listrik sendiri bisa mengefisiensi bahan bakar, juga dapat peduli terhadap lingkungan karena dia mengurangi polusi udara. Untuk saat ini belum terpikirkan karena menurut saya penggunaan kendaraan listrik itu, baterai dari kendaraan listrik itu sendiri kan terbuat dari nikel. Yang kita ketahui proses pengambilan nikel itu sendiri kan perlu penambangan secara besar yang mengakibatkan kerusakan alam dan juga polusi. Nah, itu menurut saya menjadi salah satu pertimbangan dari saya belum menggunakan kendaraan listrik. Dari Wisnu sendiri kan nggak tertarik nih ya? Kan nanti bakal ada kebijakan dari pemerintah itu kalau menggunakan mobil listrik bakal dihilangin nih ganjil genapnya. Nah, dari Wisnu kira-kira masih tertarik nggak sih kalau ada kebijakan itu? Oke, tadi kan diberikan kebijakan bebas ganjil genap. Kalau menurut saya belum tertarik juga, dikarenakan itu salah satu langkah pemerintah untuk memasarkan mobil listrik dengan cara membebaskan dari ganjil genap. Tapi pada aktualnya kita tahu sendiri baterai dari kendaraan listrik ini, terutama mobil ya yang cukup skala besar, itu harganya cukup mahal, dan saya rasa kapasitas atau daya tahan dari baterai itu sendiri tidak lama, tidak seperti mesin pada kendaraan BBM, yang dimana baterai itu mampu bertahan 5 hingga 10 tahun saja. Apabila baterai itu sudah melewati masa pakainya, kita sebagai user kendaraan mobil listrik terutama, itu harus membeli baterai lagi dengan harga yang cukup mahal dan hampir menyamai dengan harga mobil itu sendiri. Jadi pertimbangan saya untuk menggunakan atau membeli mobil listrik saat ini masih belum sampai ke sana, walaupun ada kebijakan bebas dari ganjil genap. Kalau dari Wisnu sendiri kan tadi masih belum tertarik nih. Kira-kira kalau yang bikin tertarik Wisnu tuh apa sih kalau misal nanti ke depannya bakal ada perubahan atau apapun gitu? Yang bikin Wisnu tuh bakal tertarik sama kendaraan listrik? Kalau dari saya yang membuat saya tertarik dengan kendaraan listrik ini, mungkin dari harga baterai ya, yang cukup menjadi faktor utama atau alasan saya tidak menggunakan kendaraan listrik. Nantinya diharapkan di Indonesia ini mampu mengembangkan suatu perusahaan yang dapat mendaur ulang baterai kendaraan listrik. Otomatis apabila ada suatu perusahaan yang dapat mengembangkan atau mendaur ulang baterai, harga dari baterai mobil listrik itu sendiri bisa turun. Dengan ditambah kebijakan bebas dari ganjil genap, pastinya banyak orang, bukan cuma saya, akan tertarik menggunakan kendaraan mobil listrik. Oke, dari kamu kan punya kendaraan listrik nih. Kira-kira untuk pengisian bahan bakarnya gimana sih? Untuk pengisian daya biasanya saya melakukannya tuh di rumah karena emang udah ada casannya langsung dari rumah. Mungkin saya penasaran nih terkait lokasi. Kakaknya kan saya tahu dari Bekasi ya, yang dimana Bekasi dominan terkait banjir. Nah itu gimana sih kalau secara pemakaian mobil listrik itu di kondisi banjir tersebut, apakah dipakai atau secara langsung memilih untuk mengendarai kendaraan lain terkait mobil listrik atau mobil bahan bakar gitu? Kalau kondisi banjir biasanya kita ngikutin kondisinya dulu, Mas. Kalau kondisinya banjirnya terlalu tinggi, mungkin saya nggak akan pakai. Kecuali kalau banjirnya tidak terlalu tinggi, baru saya tetap pakai. Berarti ngeliat dari kondisinya dulu ya begitu.
lebih kondisi lebih fleksibel, lebih kakaknya lebih memakai apa yang dibutuhkan gitu ya. Oke, mungkin ada lagi kan apa? Kira-kira udah berapa lama sih pakai kendaraan listrik? Pakai kendaraan listrik belum ada setahun. Kira-kira apa sih kalau kekurangan dari kendaraan listrik selama kamu pakai? Ya paling kalau kekurangan tuh ketika mau pergi jauh, karena tempat pengecasannya itu kan belum ada di mana-mana. Jadi ya mau nggak mau kita harus di rumah gitu. Oke, tadi yang saya dengar itu Anda tertarik untuk memiliki kendaraan listrik ya. Kira-kira apa sih alasan utamanya untuk tertarik gitu menggunakan kendaraan listrik, apalagi untuk sehari-hari gitu? Ya, jadi yang membuat saya tertarik itu yang pertama tadi karena saya ingin peduli terhadap lingkungan dengan mengurangi polusi, dan juga saya ingin mencoba teknologi baru yang ada di kendaraan listrik ini, karena di kendaraan listrik ini kan termasuk apa ya, kayak ada metode pelajaran di prodi saya, jadi saya ingin mencoba teknologi itu supaya saya juga bisa dapat belajar. Kalau dari saya pribadi, alasan tidak tertarik atau belum tertarik untuk menggunakan kendaraan listrik sendiri yaitu adalah tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu pada proses pembuatan baterainya menggunakan bahan nikel. Kita tahu sendiri bahan nikel itu kan cukup sulit didapat. Apabila bisa didapat itu memerlukan penambangan yang cukup besar dan itu mengakibatkan kerusakan alam dan juga polusi. Lalu yang kedua, menurut saya penggunaan atau kontrol dari kendaraan listrik itu sendiri berupa motor listrik yang pernah saya gunakan, menurut saya pribadi tidak senyaman pada saat kita menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak. Itu menurut saya sendiri pribadi. Nah, mungkin lebih ke arah kendaraan listriknya ya. Pertama, kendaraan listrik tuh mempunyai biaya pajak yang lebih murah. Itu jauh banget murahnya dibandingkan mobil-mobil berbahan bakar bensin, diesel gitu-gitu. Nah, terus kendaraan listrik ini juga hemat dalam bidang ini, apa sih namanya, bahan bakar. Dan terus untuk pemakaian juga tidak beda jauh, dan justru menurut saya lebih nyaman kendaraan listrik karena tidak terlalu bersih dan apa ya, dengan lingkungan tuh tidak terlalu buruk karena dia tidak mengeluarkan gas emisi. Oke, baik. Makasih. Untuk selanjutnya boleh. Oke, selanjutnya nih, menurut kamu kira-kira apa sih faktor seseorang untuk mempengaruhi dia tuh beli kendaraan listrik? Mungkin faktor yang menjadi pengaruhnya tuh karena ke arah orang-orang yang pengen mencoba teknologi-teknologi baru, karena kendaraan listrik tuh biasanya dia lebih menawarkan teknologi-teknologi yang jarang ada di mobil-mobil berbahan bakar bensin dan lain-lainnya gitu. Ada banyak faktor sih ya. Mungkin ada salah satunya itu dari jarak tempuh. Jarak tempuh di beberapa kendaraan listrik kan belum tentu banyak bisa menampung jarak tempuh. Mungkin itu salah satu faktor yang sangat mempengaruhi, dan juga tempat tempat charge-nya yang belum banyak atau charging station yang belum banyak di Indonesia. Jadi itu juga salah satu faktor orang Indonesia akan membeli atau tidaknya kendaraan listrik. Ya, oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, menurut abangnya orang seperti apa sih yang membuat orang tuh tertarik gitu dengan kendaraan mobil listrik? Mungkin orang-orang yang tertarik itu seperti orang-orang yang peduli lingkungan, karena seperti yang tadi saya bilang, kendaraan listrik itu tidak mengeluarkan gas emisi. Yang kedua, orang-orang yang ingin mencoba teknologi-teknologi baru, karena kendaraan listrik mempunyai teknologi-teknologi yang lebih maju. Dan sama orang-orang yang penasaran sama kendaraan listrik sih paling gitu, Bas. Menurut saya itu contoh orang yang tertarik menggunakan kendaraan listrik, misalkan orang yang peduli terhadap lingkungan, terus orang yang juga suka teknologi baru, terus juga orang yang ingin menghemat biaya bahan bakar. Pertama, kalau untuk kalangan menengah ke bawah mungkin dari harganya kali ya. Karena kan kendaraan listrik baik itu motor atau mobil disubsidi oleh pemerintah dengan harga yang cukup rendah. Yang dimana untuk kalangan menengah ke bawah itu bisa menggunakannya untuk
narik untuk ojek online seperti Grab atau Gojek itu kan kita juga sering melihat untuk operasional mereka pada saat menarik. Dan kalau saya perhatikan dan saya baca-baca juga di situs itu penggunaan baterai dari kendaraan listrik terutama motor ya itu jarak tempuhnya dapat lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar minyak. Jadi itu alasan untuk kalangan menengah ke bawah terkait penggunaan kendaraan listrik ini. Kalau untuk kalangan menengah ke atas, yang tadi sudah Nafla sampaikan bahwasanya kendaraan listrik, terutama mobil ya, itu dibebaskan dari ganjil genap. Itu menjadi salah satu alasan terkait mengapa kalangan menengah ke atas tertarik untuk menggunakan kendaraan listrik, terutama mobil. Dari segi infrastruktur mungkin terdapat beberapa fitur yang cukup menarik dari mobil listrik ini sendiri, yang dimana ada sensor detektor yang dimana itu letaknya di spion mungkin ya kalau saya perhatikan pada saat bertemu di jalan, ketika kita mendekati mobil listrik itu sensor yang di spion akan nyala warna kuning dan kalau kita lebih dekat lagi dengan mobil itu sendiri sensor itu berubah menjadi merah yang artinya kita terlalu dekat nih dengan kendaraan atau mobil listrik itu sendiri. Nah, nantinya user atau dari yang mengemudikan mobil listrik itu dapat mengetahui nih bahwasanya ada beberapa kendaraan yang berdekatan dengan mobil ini dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Jadinya supir ini sudah bisa membaca atau mendeteksi bahwasanya ada kendaraan di dekat mobil ini. Gimana respon masyarakat atau Wisnu sendiri kalau misalnya pemerintah itu semakin gencar untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan listrik? Kalau menurut saya apabila pemerintah semakin gencar atau mempromosikan nih kayak kendaraan listrik terusnya, baik itu motor ataupun mobil, menurut saya baik-baik saja atau setuju saja, asalkan yang tadi saya sebutkan terkait proses pendaur ulangan. Kita tahu sendiri bahwasanya baterai kendaraan listrik itu masa pakainya hanya 5 sampai 10 tahun saja dan tidak bisa didaur ulang. Pada saat ini juga belum bisa menemukan perusahaan yang dapat mendaur ulang baterai kendaraan listrik. Nah, diharapkannya apabila pemerintah gencar dan mempromosikan kendaraan listrik, diharapkan mampu menyediakan solusi, bukan hanya menyediakan kendaraan listrik ini saja. Kalau hanya menyediakan kendaraan listrik ini saja, nantinya akan terjadi penumpukan atau sampah, yang dimana makin menumpuknya sampah serta kerusakan pada iklim kita atau bumi kita. Nah, nantinya kalau bisa pemerintah menyediakan perusahaan yang dapat mendaur ulang baterai, yang dapat menekankan harga dari baterai itu sendiri dan juga menarik minat dari masyarakat baik itu dari kalangan menengah ke bawah ataupun kalangan menengah ke atas. Oh ya, mungkin ada banyak pro dan kontra ketika pemerintah menggencarkan penggunaan kendaraan listrik. Mungkin sebagian ada yang setuju karena itu dapat mengurangi polusi, terus juga menghemat biaya bahan bakar, dan juga yang tidak setuju mungkin karena kurangnya charging station yang tersedia di Indonesia belum merata dan juga masih relatif mahal untuk biaya pembelian dari kendaraan listrik ataupun spare part yang ada di kendaraan listrik itu sendiri. Menurut saya masyarakat akan merespon dengan baik karena mobil listrik ini mempunyai banyak keuntungan yang gak dimiliki sama kendaraan-kendaraan bahan bakar bensin. Dan mungkin akan lebih ramai pengguna kendaraan listrik jika pemerintah menaikkan subsidinya dan stasiun pengisian daya di beberapa tempat di Indonesia. Mungkin itu aja, Kak. Berdasarkan hasil dari wawancara, dapat disimpulkan bahwa minat terhadap mobil listrik ini masih cukup beragam. Evan dan Abian menunjukkan ketertarikan terhadap mobil listrik. Bahkan Evan sudah menggunakan mobil listrik dalam kehidupan sehari-harinya. Sementara itu, Wisnu saat ini belum tertarik, namun ia menyatakan kemungkinan akan tertarik jika ada program dari pemerintah atau perusahaan
pemberitaan terkait daur ulang baterai yang membuat harga mobil listrik ini menjadi lebih terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa faktor harga dan pengelolaan baterai menjadi salah satu pertimbangan penting dalam minat masyarakat terhadap penggunaan mobil listrik.